sehingga kita ingin bisa berbuat baik. Dan supaya untuk mendapatkan hasanah, maka hendaknya kita punya akhlak yang hasanah. Dan meneladani Nabi Muhammad yang punya akhlak hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi Muhammad tauladan yang hasanah. Kalau nggak bisa ngikuti Nabi Muhammad, ya, yang punya teladan hasanah, maka kita nggak bisa hidup di dunia ini hasanah. Hasanah itu apa? Dengan harta. Hasanah itu dengan jabatan. Belum tentu dengan harta itu hasanah. Belum tentu dengan jabatan itu hasanah. Hasanah itu apabila kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Bin Alwi Al-Kaf dari Pekalongan. Wa ilaihi falyatafadhal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib Dzurriyyatur Rasul, wabil khusus Al-Habib Razi bin Alwi Al-Hasni wal Habib Husain bin Syekhan bin Yahya, serta para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Demikian juga para kiai, para alim ulama, wabil khusus Kiai Sam'ani, Kiai Haji Hasan Hayy Al-Hafidh, Kiai Mukhtar, Kiai Zainuri, Ustadz Ma'arif, dan para asatidz wal masyayikh dan kiai-kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini berkumpul bersama-sama, nggih. Berkumpul bersama-sama untuk ingat kepada Allah. Betul? Ingat kepada Rasulullah, betul. Ingat kepada wali Allah, kekasih Allah, yang waktu hidupnya mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulullah, yaitu Al-Habib Tahir Al-Kaf. Hidupnya selalu mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada Rasulullah. Subhanallah, begitu sudah meninggal, beliau masih mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulullah. Berkat beliau, ini acara berlanjut. Masya Allah, alhamdulillah. Begitulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meniru, bisa meneladani, bisa mencontoh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih." Mereka itu orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Tinggal kita ini, Pak, Bu, yang masih hidup, kira-kira sudah mendapatkan hidayah atau belum? Mudah-mudahan dapat hidayah. Okay. Hadirnya kita di sini adalah hidayah dari Allah. Kita sholat 5 waktu berjamaah, itu hidayah dari Allah. Cuma kita minta mudah-mudahan lebih sempurna lagi. Mudah-mudahan lebih maksimal lagi. Supaya lebih maksimal dan lebih meningkat lagi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabihudahum muqtadih, maka dengan hidayah mereka. Tafsirnya hidayah mereka adalah dengan perilakunya mereka, langkahnya mereka, itu hidayah mereka. Karena Allah taala ngasih hidayah kepada mereka sampai langkahnya mereka, ibadah mereka bisa dijadikan contoh buat kita. Fabihudahum muqtadih, maka ikuti. Karena iktadih, mengikuti, itu adalah
cinta yang sejati. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kalau ingin sejati, ikuti. Sunnahnya ikuti. Kita hidupkan. Itu makna cinta yang sebenarnya. Kalau cinta hanya di hati, itu kalau kita baca maulid, bagaimana hewan-hewan itu pada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat di dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi, itu anjing cinta kepada Ashabul Kahfi, betul? Di dalam kitab maulid, ketika Nabi Muhammad SAW, tadi kitabnya Basiratud Durar, ya, itu hewan-hewan girang bergembira ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan apa? Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasil ibarah. Semua hewan-hewan sampai bisa pada berbicara, pada ngomong, sampai diriwayatkan ada serigala mendatangi kambing, bukan mau diterkam, tetapi ingin ngomong, ih Nabi Muhammad lahir ya. Saling menyapa dan saling memberitahukan, kullu dabatin di Quraisy nataqat bi fasil ibarah, berbicara dengan kalimat yang fasih, membicarakan kelahiran Nabi Muhammad. Mereka cinta, tetapi mereka tidak sampai ke level mengikuti Nabi, nggak sampai mereka sholat, nggak sampai mereka berpuasa, nggak sampai mereka berbakti kepada orang tua, nggak sampai pada level ibadah-ibadah. Kita tidak cukup di hati. Namun kalau di hati tidak sampai cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita lebih buruk daripada hewan, karena hewan-hewan sudah pada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya kepada hadirin wal hadirat, apakah kita semuanya cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta, alhamdulillah. Tapi mari kita bersama-sama tingkatkan cintanya kita kepada Nabi Muhammad, tingkatkan cintanya kita kepada Allah, tingkatkan cintanya kita kepada agama, tingkatkan cinta kita kepada para aulia, para orang soleh, terutama yang kita hal ini Habib Thohir Al-Kaf, bukan hanya di hati saja, tetapi kita wujudkan berupa perbuatan. Sebagaimana kita cinta Indonesia, jangan ngomong dok, atau jangan di hati saja. Kalau kita ini cinta dengan Indonesia, wujudkan kalau kita ini cinta kepada Indonesia berupa perbuatan. Berupa perbuatan, apa yang kita buat untuk Indonesia, apa yang kita buat untuk NKRI ini. Karena apa artinya ucapan dan apa artinya di hati kalau ngomong saya cinta, tapi perbuatannya tidak ada. Betul Bu? Betul Bu? Saya ngomong sama ibu-ibu ini. Ngomongnya I love you, I love you, I love you, tapi perbuatannya tidak ada. Duitnya nggak keluar Bu. Apa artinya kata-kata aku cinta padamu, tapi medit ya. Mudah-mudahan suami-suaminya nggak ada yang medit. Amin. Dan insya Allah yang baik sama keluarga, Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang barokah. Amin. Hati-hati Bu. Hati-hati Pak. Sama keluarga hati-hati. Orang yang paling mulia di antara kita siapa? Khairukum linisa wa ana khairukum linisai. Sebaik-baiknya kalian orang yang paling baik dengan wanita sama istrinya. Wa ana khairukum linisai, dan aku adalah orang yang paling baik dengan istriku. Kira-kira kita bisa baik dengan istri? Mudah-mudahan kita semuanya bisa baik. Demikian juga istri-istrinya, mudah-mudahan mereka pada taat kepada suaminya. Sehingga kita punya keluarga yang barokah. Amin. Dan rumah kita betul-betul menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Amin. Tentrem, adem, ayem, tidak ada maki-makian, tidak ada pertengkaran, semuanya adalah kedamaian. Sehingga walaupun kita berada di dunia, seakan-akan sudah di surga. Inilah yang dikatakan baiti jannati. Gak usah nunggu rumah sampai besar, gak usah nunggu rumah sampai mentereng, enggak.
Nabi Muhammad SAW rumahnya biasa-biasa saja. Tetapi Nabi Muhammad SAW menjadikan penghuninya seperti penghuni surga. Wanita-wanitanya menjadi bidadari-bidadari surga. Inilah ajaran Islam yang kita harapkan. Inilah mengadakan maulid yang kita harapkan. Inilah mengadakan hal yang kita harapkan supaya rahmat Allah Ta'ala turun kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat Allah. Amin ya Rabbal hadirin wal hadir rahmakumullah. Kepada istri, kepada keluarga itu kalau kita keluarkan hartanya dinilai sedekah. Jangan diartikan sedekah itu kalau kita berikan kepada orang lain. Ibda' binafsika wa tasaddaq biman ta'ul. Sedekahlah, ibda' binafsika, mulai dari diri kita. Mulutnya kita ini suapin. Biasanya kita suka pinjem-pinjem, bahkan naudzubillah sampai nyolong. Ini mulut, sumpel dulu nih. Kenyangkan dulu. Sampai kita pada tingkat wara', sampai pada tingkat zuhud, baru kemudian kita mau sedekah-sedekah. Ibda' binafsika. Wa tasaddaq biman ta'ul, kemudian sedekahlah kepada orang yang ditanggung daripada istri, anak, orang tua. Jangan sampai istri kita, anak kita, orang-orang yang di rumah tangga kita, mereka nggak punya rezeki dari kita, kita menahan diri, tapi kemudian istri kita, anak kita, keluarga kita, mereka kemudian pinjem-pinjem dengan tetangga sampai nyolong. Naudzubillah min. Maka kita backup cepat. Kita penuhi cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fiha sadaqah. Kita menyuapin istri itu sedekah. Artinya menyuapin istri nggak harus membukakan mulutnya suami istri kemudian memasukkan makanan ke dalam, bukan, nggak harus begitu. Kita siapkan pangan buat mereka. Jangan sampai mereka itu kekurangan. Ya, puaskan mereka. Setelah itu baru ajarkan untuk hidup sederhana, untuk hidup wara', untuk hidup zuhud. Ini penjelasan-penjelasan tadi, tanyakan kepada Kiai. Maksudnya Habib itu ngomong zuhud itu apa? Wara' itu apa? Wara' itu apa? Warak ya. Tanyakan sama Kiai, para ulama. Kadang kita ini belum berbuat baik, tapi orang disuruh baik. Bagaimana orang akan baik? Orang itu ingin merasakan baik dari diri kita dulu, baru kemudian diajak baik. Orang kamunya masih belum bisa berbuat baik, bagaimana kita akan bisa berbuat baik? Oleh karena itu, kita ini dihimbau oleh agama. Pertama, kita mohon mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa. Kira-kira mau enggak doa semacam itu? Ya Allah, berikanlah kami fid dunya hasanah, di dunia ini baik. Mau atau tidak? Mau, hidup di dunia ini baik. Jangan sampai hidup kayak di neraka. Bertemu istrinya, bertemu suaminya, kayak bertemu musuh. Naudzubillah min dzalik. Mau pergi kemana kita? Orang kita ini capek kerja di luar, orang suami-suami itu pingin pulang ke rumah damai, tentram. Demikian juga istri pingin pulang ke rumah itu pingin tentram, adem. Anak-anak juga begitu, di sekolahan mereka menghadapi masalah, persoalan-persoalan, baik menghadapi gurunya atau menghadapi teman-temannya. Dia pingin pulang ke rumah, ketemu orang tuanya, pingin ketemu bapaknya, ibunya, atau kakeknya, atau saudara-saudaranya dalam keadaan damai, tenteram, dan mereka ingin mendapatkan dukungan dan kasih sayang. Ternyata pulang malah lebih serem lagi. Dibentak sama bapaknya, dibentak sama ibunya. Akhirnya si anak mau lari kemana? Pantas kemudian anak-anak muda suka di jalan-jalan. Jangan salahkan, tapi salahkan diri kita. Kenapa kebahagiaan kita ini tidak ada? Maka dijawab, karena kita tidak mau mengikuti ajaran agama. Agama ini turun untuk rahmah, supaya fid dunya hasanah. Pengen fitunya hasanah, maka hendaknya kita ini ngikuti hasanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah
nanti di akhirat kita mendapatkan hasanah, yaitu di akhirat, yaitu di surga. Wa qina adzabannar, dan kita dijauhkan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji. Kira-kira Allah taala janjinya meleset atau tidak? Allah berfirman, "Wa ma 'indallahi khairul lil abrar." Apa yang ada pada Allah Ta'ala itu, yang Allah Ta'ala siapkan sebagai ganjaran buat orang-orang yang baik, itu khairul lil abrar, itu baik buat abrar, orang yang baik. Abrar itu orang baik. Orang yang baik itu kayaknya tertindas, kayaknya ya tidak mendapatkan bagian, sabar saja. Kalau lihat film itu biasanya orang baik kan begitu, Pak, Bu. Ya kan? Akhirnya nanti wal akibatu littaqwa. Kesudahan yang baik itu bagi yang bertakwa. Di dunia nggak kelihatan yang baik sama yang buruk. Kadang yang baik dalam keadaan miskin, dalam keadaan lemah. Yang jahat malah punya kedudukan. Ya kayak Fir'aun. Fir'aun kan jahat ya. Punya raja, Korun punya uang banyak. Orang-orang yang biasa, lihat Fir'aun, lihat Korun, kok enak hidupnya ya. Nanti, ya lihat keadaannya. Fa'akhadhahullah nakalal akhirati wal ula. Fa'akhadhahullah, kemudian Allah Ta'ala menindak, mengadab Fir'aun dan tentara-tentaranya. Nakalal akhirati wal ula. Ya. Nakal akhirah wal ula. Kelakuannya dia yang terakhir dan yang pertama. Pelajaran yang terakhir dan pelajaran yang pertama. Jadi Fir'aun itu ngomongnya, aku ini Tuhannya kalian. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sama Allah Ta'ala dibiarkan. Tapi untuk terakhir, Allah Ta'ala mengadabnya. Digiring ke laut. Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya selamat. Fir'aun melihat kalau mereka selamat, aku juga bisa selamat. Begitu Nabi Musa sama pengikutnya sampai kemudian ya selamat, Fir'aun di tengah-tengah, Allah Ta'ala ya tenggelamkan. Fa'akhadallah nakal akhirah, yang terakhir gak selamat. Ini Allah Ta'ala berikan karena juga yang pertama, wal ula, nakal akhirati wal ula. Kelakuannya Fir'aun yang pertama dan yang terakhir itu kacik berapa tahun? 40 tahun. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan hidup di dunia dengan kenikmatan, menjadi penguasa, mempunyai kekuatan, mempunyai kekayaan, sama Allah Ta'ala berikan. Karena dunia itu tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia itu ada nilai atau tidak? Di sisi Allah tidak ada nilai. Bagi kita juga tidak ada nilai hakikatnya. Coba bayangkan sekarang ya. Bayangkan dari lahir sampai usia sekarang, mana dunianya kita? Jangan mana kenikmatan kita. Waktu dulu begini, waktu itu begitu, mana? Mimpi semuanya sudah. Tetapi ibadah yang kita lakukan, sholat subuh yang kita lakukan, zuhur yang kita lakukan, asar, maghrib, isya yang kita lakukan, nanti lihat akan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Nanti akan lihat kebaikan-kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan, nanti lihat balasannya. Apalagi berbuat baik kepada orang tua. Itu akan dibalas di dunia sebelum nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya berbakti sama orang tua. Amin. Mumpun orang tuanya masih hidup, bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, berbakti. Dan juga kepada nenek kakek, jangan dikira berbakti kepada orang tua. Kakek, nenek, karena kalau nggak ada kakek nenek, nggak ada bapak ibu.
Mertua juga begitu. Semua orang tua hendaknya kita berbakti. Kalau kita sudah berbakti kepada orang tua, nanti generasinya pun, bawahannya pun, anaknya, adiknya, semuanya akan berbakti kepada dirinya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, birru aba'akum tabiru abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Kalau seandainya dia nggak punya anak, maka ada anak-anak orang yang akan berbakti sama dia. Dia datang, Pak, Bu, saya mau ke sini mau ngabdi, terserah disuruh apa saja, nggak usah mikir bayarnya berapa. Loh, yang nyuruh kamu siapa? Nggak tahu kok, saya tiba-tiba kerentak, saya yakin sama sampean. Subhanallah, ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dulu kita berbakti sama orang tua atau kepada siapa saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh karena itu jangan menyepelekan berbuat baik. Orang nanti di akhirat perlakuannya itu baik atau tidak, perlakuannya ramah atau tidak, tergantung nanti di dunia. Kalau kita kasar, nanti akan mendapatkan perlakuan kasar. Semuanya akan dibalas. Orang yang paling susah nanti di akhirat, orang yang paling bikin susah di dunia. Susahnya sakratul maut nanti, susahnya dia ketika di dunia nyusahin orang. Terutama nyusahin orang tuanya. Semua dosa ditangguhkan nanti di akhirat. Tetapi kalau menyusahkan orang tua, durhaka sama orang tua, di dunia sudah dibayar kontan. Kira-kira kita mau durhaka sama orang tua? Minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin. Sekarang banyak orang tua mengeluh, anak saya kok gini, anak saya kok gini, padahal sudah saya sekolahkan, padahal sudah saya pondokkan, padahal sudah saya ajari. Gak bisa, Pak. Ini Nabi yang bersabda. Gak bisa kita didik bagaimanapun. Musa Samiri dididik sama siapa, Pak, Bu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun mendidik Musa Samiri. Dasar anak ini gak bisa dididik. Kenapa? Memang ibunya dulu gak bisa dididik. Ini adalah anak yang gak bener. Sehingga susah. Untuk dibenarkan susah. Ular melahirkan ular. Kera melahirkan kera. Sehingga kalau mau benar ini anak, maka hendaknya kita jadi orang tua benar. Bagaimana? Orang bapak saya, ibu saya sudah meninggal. Apakah sudah berhenti? Berarti kita nggak bisa berbakti lagi kepada orang tua? Masih bisa. Bagaimana caranya? Kirim pahala terus sama orang tua. Kita kalau mau sedekah, ya Allah saya sedekah buat saya dan juga kepada orang tua. Sertakan doanya juga untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rahmatilah ya Allah keduanya sebagaimana dulu merahmati, menyayangi aku di waktu kecil. Sertakan dalam doa. Jangankan kepada orang tua, sama saudara-saudara, sama orang mukmin, sertakan. Sehingga coba dalam surat Fatihah bukan ihdini, tapi ihdinas siratal mustaqim. Artinya sertakan doa itu kepada orang lain. Kalau sama orang lain aja kita sertakan, apalagi orang tua. Luar biasa doa makan, Bu. Pak, Dek, doa makan gimana, Nak? Ketika makan gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Padahal yang makan itu diri sendiri. Kalau pakai bahasa Arab, kalau diri sendiri bahasanya gimana? Allahumma barik li fima razaqtani. Betul, Bu. Tetapi kenapa Allahumma barik lana? Di sini rahasianya, kalau kita makan juga ingat yang lain. Ya Allah berkahilah kami. Sehingga bayangan kita, kami itu siapa? Dari makanan, beras yang kita makan, nasi yang kita makan. Kita doakan petaninya, Pak.
Mudah-mudahan para petani itu mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan dijaga, jangan sampai taninya itu rusak, mudah-mudahan sawahnya enggak rusak, jangan sampai ketika panen dimakan sama hama. Ini doanya kita. Tapi karena kita enggak ada yang berdoa, pantes gagal panen. Itu diantaranya satu, karena kita enggak ada yang ikut berdoa. Petaninya enggak berdoa, kitanya enggak ikut-ikut berdoa. Kalau pertanian gagal panen, ya sampai musibahnya ke kita. Kita pun enggak bisa mendapatkan pangan. Akhirnya kita dapat pangan dari luar negeri. Beras kok sampai impor, kan keterlaluan. Indonesia ini luar biasa makmur. Kok sampai mendatangkan makanan-makanan dari luar? Ini keterlaluan. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan sadarnya kita untuk berbuat baik, mudah-mudahan negeri kita ini menjadi makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kalau negeri kita sudah nggak benar, ada kalimat yang kedua, wa rabbun ghafur. Tuhan kalian pengampun. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu itu negeri yang baik. Ini maksudnya negeri mana ya Pak? Negerinya Sabah. Negeri Yaman. Negeri Sabah itu negeri Yaman. Zaman Nabi Sulaiman itu ada penyembah matahari. Wanita, ratunya itu perempuan. Ya, Ratu Balkis. Ratu siapa? Namun kemudian ditundukkan sama Nabi Sulaiman. Ini jangan bayangkan, ini kayaknya di Indonesia nih. Negeri Sabah ini di negeri Wonosobo katanya. Wanasaba katanya. Ya ngepasi saja itu. Itu Sulaiman itu daerah Sleman itu Nabi Sulaiman situ. Candi Borobudur itu tempatnya. Kan Nabi Sulaiman minta agar singgasananya didatang. Itu ada batu yang tidak sama dengan batu-batu yang lain. Dan adanya batu itu, jenis batu itu adanya di Wonosobo katanya. Ngepasi saja. Yang benar bukan di negeri situ. Tapi kisahnya yang harus kita ambil, bahwasanya negeri Sabah itu makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kanan kirinya indah sekali, ya seperti di Indonesia. Diperintahkan agar kita ini menjaga titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini mau beriman, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alai barakatim minas sama'i wal ardh. Niscaya kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kita minta berkah, tapi kadang perbuatan kita enggak menyebabkan berkah. Turun azab, turun malapetaka, musibah enggak selesai-selesai, gempa. Apakah kita mau terus-menerus begini? Kan tidak. Negeri kita negeri yang luar biasa. Sehingga kalau kita ini menyimpulkan, ayo bersama-sama kita simpulkan, negeri kita sudah enggak thayyibah. Baldatun thayyibatun, tapi baldahnya kita enggak thayyibah, enggak baik. Maka ada kalimat yang kedua, wa rabbun ghafur, Tuhan kalian pengampun. Mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosa yang diampuni. Amin. Apapun dosanya kita insya Allah diampuni. Apalagi sekarang ini kita mengadakan acara maulid ini menghadirkan Nabi. Boleh gak kita menghadirkan Nabi? Boleh gak kita menghadirkan Nabi? Bukan boleh saja, wajib. Waktu sholat kita ini, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Menghadirkan Nabi, dhamir mukhatab itu menghadirkan Nabi. Semoga selamat atasmu. Berarti kan Nabi di depan kita. Cuma kita ini sendiri yang nggak sadar, nggak ngah. Orang kalau orangnya ada kan assalamu alayka. Kalau orangnya nggak ada assalamu. Inti dapat salam dari fulan. Alaika salam wa alaika wa alaihi salam. Kalau orang nggak ada, alaihi salam. Nabi Adam, alaihi salam. Nabi Musa, alaihi salam, kan gitu ya. Tapi Nabi Muhammad, wa alaikas salam. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau sholat mengucap
mengucapkan assalamualaikum itu batal sholatnya. Lagi sholat kita, lalu ada tamu, ya, tamunya ngucap assalamualaikum, wajib dijawab enggak? Salam itu wajib dijawab enggak? Wajib. Tapi kalau dalam sholat kita jawab, sholatnya batal. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal sholatnya kita. Apalagi waalaikumsalam. Tunggu, batal udah. Kecuali kalau salam kepada Nabi Muhammad SAW, enggak batal. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Menghadirkan Nabi. Kita dengar enggak jawaban Nabi? Kalau kita salam kepada Nabi, Nabi jawab enggak? Nabi jawab enggak? Jawab. Nabi menjawab, cuma kita enggak dengar. Jangankan kepada Nabi, kita salam kepada ahli kubur, mereka jawab enggak salamnya kita? Tidak ada orang yang uluk salam kepada kubur daripada kuburan muslim, melainkan Allah menurunkan ruhnya mereka dan mereka kemudian jawab salam. Kita ziarah kubur kepada orang tua. Assalamualaikum ya walid, assalamualaikum ya walidati, assalamualaikum ya al-mu'minin, dal mu'minin, assalamualaikum. Mereka pada jawab itu. Karena masyru' salam kepada kubur itu disyariatkan, diperintahkan oleh agama. Kalau agama memerintahkan untuk salam, kira-kira omong kosong atau tidak? Enggak mungkin. Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW agar kita ini uluk salam kepada kubur, karena mereka mendengar dan mereka akan jawab salam. Kecuali kepada orang kafir. Waktu di dunia, waktu masih hidup saja mereka nggak akan jawab salam, apalagi sudah dikubur. Mereka nggak bisa menjawab kubur karena orang kafir dalam keadaan diazab terus. Lain orang mukmin, mereka akan diampuni dosa-dosanya dan mereka suruh tidur. Nom kanomil arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Alhamdulillah. Maka bersyukur kita sebagai orang mukmin. Namun tingkatkan lagi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad kita hadirkan. Kita sekarang ini duduk di majelis yang penuh barakah ini menghadirkan Nabi. Cuma kita ini kurang menghadirkan lagi. Coba bayangkan Nabi Muhammad SAW. Orang dulu itu bisa bertemu Nabi Muhammad, yakdoh. Kira-kira kita bisa bertemu Nabi Muhammad? Gak mampu gitu. Kita turunkan levelnya. Orang dulu itu bisa mimpi Nabi Muhammad. Kita bisa mimpi Nabi Muhammad? Ada yang mimpi? Tapi bisa nggak mimpi Nabi Muhammad? Bisa, Pak. Namun kita nggak bisa-bisa ya. Turunkan lagi levelnya. Bertemu nggak bisa. Mimpi nggak bisa. Maka level yang terakhir, bayangkan Nabi. Kalau nggak mau, keterlaluan. Baca maulid Nabi itu untuk membayangkan Nabi. Hidup kita ini nggak hasanah, nggak baik. Kalau kita ini masih nggak membayangkan Nabi. Saking pentingnya membayangkan Nabi, kita dalam sholat saja membayangkan. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kita kenal sama Habib Rozi. Assalamualaikum ya Habib Rozi. Sudah lihat Habib Rozi? Sekarang nggak usah lihat Habib Rozi, tapi ngucap Assalamualaikum ya Habib Rozi. Kebayang nggak wajahnya? Bayangan? Kebayang nggak? Kita kenal Nabi Muhammad dulu, wajahnya Nabi Muhammad kayak apa sih? Di dalam kitab Maulid Diba disebutkan alifiyul anfi, mimiul fami, nuniul hajib. Hidungnya Nabi alif. Jadi kalau bayangkan Nabi, hidungnya Nabi alif, mimiul fami, mulutnya mim bukan ha ya. Mulutnya apa? Mim. Nunil hajib, alisnya nun, bukan celeret kayak gini, tebel kayak gini bukan. Tapi nun kayak huruf nun. Fajriul jabin, jabinnya Nabi apa nih? Jidatnya Nabi, fajar.
cemerlang, bukan gosong, enggak. Ada orang kok jidatnya gosong, Masya Allah, ya bekas sujud. Tapi maaf ya, Nabi enggak begitu. Nabi enggak begitu, enggak gosong gitu. Nabi maaf ya. Kalau ada orang itu, Masya Allah bekas sujud. Tetapi maaf, sorry. 1000 sorry. Kalau Nabi enggak gosong. Di kitab Maulid disebutkan Fajrul Jabin. Jidatnya Nabi cemerlang. Walaupun banyak sujud, tapi cemerlang. Enggak tahu kok sampean gosong, sujudnya bagaimana itu. Al-Habib Lutfi pernah ngomong, itu bukan min athari sujud itu. Min athari karpet itu. Sujudnya memanjang mungkin. Nabi sholatnya memanjang. Memanjang bukan memanjang begitu. Memanjang sholatnya Nabi sujudnya lama. Tetapi jangan ngusek-ngusek kayak gitu. Sehingga enggak banyak kita menemui kiai-kiai ulama-ulama yang banyak sujud tapi enggak membekas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kamu jangan rusak dirimu dengan cara apapun kamu rusak. Kalau perempuan enggak apa-apa ditindik. Yang pertama nindik itu adalah siapa? Siapa perempuan yang pertama ditindik sininya? Siapa? Siti Hajar. Karena Siti Sarah gemes. Nanti saya cincang-cincang dia. Ya, maklum pasti ada masalah. Nabi Ibrahim Mas Siti Hajar, aku akan cincang, biar aku aja yang mencincangnya. Istri dia senang. Memang kalau orang lagi gemes jangan dinasehati, bela saja biasanya. Siti Hajar, nanti saya yang cincang, kamu nggak usah, aku aja. Senang ya Siti Sarahnya. Bener, Nabi nggak bakalan bohong ya. Apa di antara yang dicincang? Dengan kasih sayang, dikasih tindik, kemudian dikasih perhiasan. Pertama yang kasih ya adalah Nabi Ibrahim ketika mencincang maksudnya dikasih tindik, kemudian dikasih apa? Anting-anting. Hari nggak jadi marah kan? Sampai kemudian sekarang ini orang-orang yang tindian itu berkat Nabi Ibrahim ya, yang melukai sedikit tetapi memberikan kebahagiaan selamanya. Ya. Membayangkan Nabi Muhammad SAW. Fajrul Jabin, Laliyud Dawaib. Rambutnya Nabi Muhammad SAW hitam. Loh kok ada orang mau disemir-semir. Ya, Nabi Muhammad alif. Kalau memang kemudian memutih, memang semir tapi yang kuning ya. Pakai kayu apa? Pakai apa? Pakai macar ya, pakai macar. Enggak apa-apa. Biar tampil itu bagus. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan baik. Di antaranya yang bergaul istri dengan baik itu tampilannya yang bagus. Ya, jangan enggak rapi, yang rapi karena istri pasti senang kalau suaminya rapi. Dandannya bagus. Jenggotnya, kumisnya, kalau kumisnya nggak bagus, lebih baik cukur aja kumisnya. Kalau dipelihara kumisnya kalau nggak beratur, cukur. Rambut tuh bagusnya panjang, Rasulullah rambutnya bagus. Tetapi kalau nggak bisa mengatur rambut panjang dengan bagus, maka potong itu rambut, rapikan. Sayyidina Ali rambutnya pendek. Ada orang rambutnya panjang, sama Nabi, kamu sisir itu rambut. Ya, kayak setan rambut panjang itu ya. Kalau enggak dirapikan, tapi kalau mau rapi, Nabi Muhammad SAW itu rambutnya sampai ke limatin soda. Limatin soda, rambut hitam yang sampai ke telinga, memanjang. Fi hullatin hamra, bajunya merah. Tidak ada yang aku lihat orang yang rambutnya memanjang di bajunya yang Nabi Muhammad SAW hitam. Yang lebih bagus, lebih tampan daripada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi Muhammad. Ya, itulah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu badannya rub'ul qamah, tegap, tinggi. Ya, tidak terlalu jangkung, tidak terlalu pendek. Nabi sahabat Abbas
pamannya Nabi itu, paman yang umurnya dekat sama Nabi kacek 2 tahun, Tuan Abbas. Putranya namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Itu tinggi sekali. Tapi kalau sudah sama Nabi Muhammad SAW, itu kelihatan tingginya Nabi Muhammad lebih tinggi. Dan itulah fisiknya Nabi Muhammad. Tapi fisik tidak diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa, Bu? Pak, fisiknya Nabi Muhammad itu tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena fisik itu nggak bisa ditiru. Saya mau bikin hidungnya saya seperti Nabi Muhammad, nggak bisa. Saya mau bikin mulutnya saya seperti mulutnya Nabi Muhammad, nggak bisa. Alisnya saya mau niru Nabi Muhammad, nggak bisa, nggak bisa. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Sehingga disinilah kemudian kita membayangkan Nabi Muhammad, menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Disitulah nanti ada keberkahan. Karena nanti kita akan meneladani. Sehingga kita ingin bisa berbuat baik. Dan supaya untuk mendapatkan hasanah, maka hendaknya kita punya akhlak yang hasanah. Dan meneladani Nabi Muhammad yang punya akhlak hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada pada diri Nabi Muhammad tauladan yang hasanah. Kalau nggak bisa ngikuti Nabi Muhammad, ya, yang punya teladan hasanah, maka kita nggak bisa hidup di dunia ini hasanah. Hasanah itu apa? Dengan harta. Hasanah itu dengan jabatan. Belum tentu dengan harta itu hasanah. Belum tentu dengan jabatan itu hasanah. Hasanah itu apabila kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sholat subuhnya kita? Bagaimana sholatnya kita, berjamaah atau tidak? Qurannya bagaimana? Ini tadi Kiai siapa namanya? Zainuri menghimbau untuk baca Quran. Siap untuk sebulan kali hatam Quran? Ya, tidak ada. Mikir-mikir. Bu, saya ulangi lagi. Siap sebulan menghatamkan Quran? Ya Allah. Al-husun thalatha, biar semangat ya. Benteng kalian itu 3, wahai orang mukmin. Kalian kan masalah. Ruwet rumah tangganya, kerjaannya ruwet, pikirannya ruwet, apalagi tambah umur 40. 50 tambah ruwet, sakaratul maut tambah ruwet di kuburan. Naudzubillah. Bentengnya 3. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Benar-benar manusia itu diciptakan dalam keadaan susah. Kurang sumpahnya Allah Ta'ala masih kurang, nggak paham? Biar nggak ruwet, bentengnya 3. Yang pertama adalah Quran, hisnun. Gak mau Quran? Ya sudah. Sahabat-sahabat Nabi, mereka itu siapa? Bilal tahu nggak? Budak, tapi menjadi mulia karena menerima ajaran Nabi Muhammad. Diterima itu Al-Quran. Tahu Ibnu Mas'ud? Orang cebol. Coba kalau ada orang cebol pasti minder, ya kan? Hatinya kecil, dikucilkan orang, mau kerja pakai mau daftar kemana dia. Tetapi dia memegang Quran, mulia sampai sekarang kita dengar Ibnu Mas'ud itu karena Quran. Menerima Quran mereka. Sehingga mereka bermartabat, mereka punya ilmu. Karena Quran itu bukan dibaca. Dipahami maknanya sehingga sini dokter ada masalah, saya akan bisa menjelaskan masalah-masalah kedokteran. Karena ada hal yang perlu didengar oleh para dokter. Ini. Wahai pejabat, ada masalah, ini Qurannya. Wahai petani, ini Qurannya. Wahai yang punya rumah tangga, ini Qurannya. Hisin, benteng. Yang kedua adalah masjid. Kenapa masalah orang mukmin punya masalah? Masjid ditinggal. Waktu bangun luar biasa. Begitu sudah jadi ditinggal. Sampai dulu siapa yang pernah masjid ini sampai kalau dipikir-pikir seperti kayak keranda. Tahu keranda, katil. Dibikin pakai stainless yang mahal, yang bagus.
Tapi ketika sudah jadi itu keranda, tidak ada yang mau masuk di dalamnya. Betul? Ada yang mau masuk ke keranda. Saya bikinkan keranda yang bagus, terbuat dari emas umpama. Tapi tolong kalau sudah jadi saya mau masuk, apakah begitu? Ini masjid seperti itu. Dibikin masjid yang bagus. Begitu jadi, tidak masuk ke situ. Sholatnya di mana? Di rumah. Pantas ada masalah. Karena benteng kalian, wahai orang mukmin, adalah masjid. Siapa yang ke masjid, maka akan dijaga. Mudah-mudahan kita dijaga. Amin. Yang ketiga adalah zikrullah. Ingat kepada Allah. Ingat pesan-pesan Allah. Ingat larangan Allah. Ingat perintahnya Allah. Maka kita akan dijaga Allah Ta'ala. Dan kita sekarang berkumpul mengingat Allah, mengingat Rasulullah, mengingat wali Allah, mengingat orang yang baik, mengingat yang hidupnya dulu berdakwah, mengajak orang ingat kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yaitu Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan. Tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah Ta'ala sudah merubah keadaan kita. Mudah-mudahan kita semuanya rezekinya dilancarkan. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan masjidnya ramai, majelis taklimnya ramai. Mudah-mudahan gemar menghatamkan Al-Quran. Kalau nggak bisa menghatamkan Al-Quran dalam sehari, maka menghatamkan seminggu. Kalau seminggu masih nggak bisa menghatamkan, sebulan. Masih sebulan nggak bisa menghatamkan, 2 bulan. Masih nggak bisa menghatamkan 2 bulan, setengah tahun sekali. Nggak bisa setengah tahun, setahun sekali. Nggak bisa menghatamkan lagi 10 tahun. Nggak bisa menghatam Quran minimal setahun, seumur hidup bisa menghatam Al-Quran. Kalau nggak menghatam Quran berarti ada pesan-pesan Allah yang menarik yang membuat kita hidup hasanah. Ada yang lewat informasi yang Allah Ta'ala pesankan kepada kita, belum ada yang kita dengarkan, pantas ketinggalan, sehingga nanti penyesalannya di hari kiamat luar biasa. Allah sudah memberikan pesan tapi nggak mau tahu, padahal itu pesan menyelamatkan dia, pesan itu menguntungkan dia, pesan itu membuat dia itu hidup fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya hasanah, apa hasanah? Apa itu fid dunya hasanah? Lilladzina ahsanul husna. Allah Subhanahu wa taala berkata orang-orang yang berbuat baik mereka mendapatkan husna. Husna ini adalah surga. Wa ziyadah, bahkan ada lagi tambahan, yaitu mereka yang berbuat baik akan mendapatkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ayat lagi, lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mereka akan mendapatkan hasanah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, orang yang berbuat baik dia akan mendapatkan hasanah. Apa itu hasanah? Allah akan mengurus, Allah akan melindungi, Allah akan mendekatkan dia, Allah akan memberikan hidayah dia, Allah Ta'ala akan memperbaiki dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga keluarganya, istrinya, anak-anaknya, pekerjaannya, kehidupannya, dan semuanya Allah Ta'ala urus di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga hasanah, akan mendapatkan surganya. Wa qina adzabannar, dan kita dijauhkan api neraka. Mudah-mudahan harapan kita dikabul berkat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Bisil Fatihah. Nas'alullah yaghfir lana dzunubana wastur 'uyubana wakshif kurubana waqdi hajatina ya Allah. Waqdi hajatina ya Allah. Sebutkan hajatnya kita. Waqdi hajatina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad warzuqna kamalal mutabati lahu zahiran wa batinan fi afiyah wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.